Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang berjudul Psikologi Perkembangan dan Psikologi Umum dalam pembelajaran bahasa Arab melalui penggunaan media interaktif yaitu Kahoot dan PPT di sekolah MA Al-Ahliyah kelas 10 Bakan Maja. Observasi ini berangkat dari fenomena yang sering kita temui di kelas, yaitu tidak semua siswa memiliki semangat yang sama dalam mengikuti pelajaran. Dalam proses belajar, keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh motivasi dan minat belajar. Ketika siswa memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih tekun, lebih fokus, dan tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan. Sebaliknya, jika motivasi dan niatnya rendah, siswa akan mudah bosan, pasif, dan tidak memperhatikan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ya di kelas 10 MA Al-Aliyah, kita melihat di sana bahwa anak-anak itu kurang semangat dalam belajar bahasa Arab, yang dimana minat belajar mereka itu kurang ya, dan ketika pembelajaran sedang berlangsung pun ya ada sebagian yang mengobrol atau tidak fokus, atau bahkan menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu hanya sekedar formalitas saja, yang dimana itu semua terjadi karena anak-anak itu merasa bosan ketika pembelajaran bahasa Arab yang metode pengajarannya itu hanya itu saja gitu, tidak ada variasi, tidak ada penggunaan media ataupun yang lainnya. Nah, itu menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan anak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian sebagaimana kita tahu bahwasanya remaja itu berada tahap perkembangan yang membutuhkan stimulasi yang bervariasi serta interaksi sosial. Mereka sudah mampu berpikir secara aktif, tetapi tetap membutuhkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu kami mencoba menghadirkan pembelajaran berupa media interaktif, baik itu dari Kahoot ataupun PPT, yang membantu pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih efektif dan juga perkembangan anak terhadap pembelajaran bahasa Arab itu juga semakin bagus. Nah, kemudian secara teori yang dimana motivasi juga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seorang untuk melakukan kegiatan belajar demi mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian siswa itu memiliki motivasi tinggi, biasanya aktif bertanya, memperhatikan guru, dan tetap berusaha meskipun kesulitan. Sedangkan minat belajar adalah rasa kaku atau ketertarikan terhadap suatu pelajaran tanpa paksaan. Nah, ketika siswa akan mengikuti pembelajaran dengan senang dan lebih mudah dalam memahami materi. Nah, minat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama cara mengajar dan juga media yang digunakan. Nah, lalu observasi itu kami melakukan observasi selama 2 hari, mengobservasi satu kelas yang berisi 23 siswa. Data yang kami kumpulkan itu kami dapatkan dari pengamatan langsung di kelas, wawancara santai setelah pembelajaran, serta catatan lapangan mengenai perubahan perilaku siswa. Nah, dapat kita nilai bahwa pada awalnya sebelum kita menggunakan media itu siswa terlihat biasa saja, suasana kelas juga terlihat biasa. Siswa tidak terlalu tertarik dengan pembelajaran. Ada beberapa siswa yang terlihat tidak fokus dan berbicara dengan teman sebangkunya. Nah, hal ini tuh menunjukkan motivasi awal pembelajaran mereka tuh masih rendah. Nah, perubahan itu mulai terlihat ketika kita mulai memakai media interaktif ketika pembelajaran bahasa Arab seperti PowerPoint dengan desain yang menarik. Jadi anak-anak tuh mereka tuh lebih fokus sama apa yang ada di PPT gitu. Karena kita juga kan menyediakan gambar-gambar yang menarik di dalam PPT itu, anak-anak tuh mulai memperhatikan apa yang ada di depan. Nah,
ketika guru menanyakan arti kosakata, lebih banyak siswa yang mengangkat tangan dibandingkan sebelumnya. Artinya, media visual ini tuh mampu menarik perhatian awal siswa dan meningkatkan fokus mereka terhadap materi. Puncak perubahannya itu terjadi ketika kita menggunakan game Kahoot untuk evaluasi. Ketika materi sudah semua kita jelaskan, kita menggunakan media Kahoot untuk evaluasi di akhir, sekaligus memperkuat kosakata yang telah mereka pelajari sebelumnya. Seluruh siswa terlihat sangat antusias. Mereka berebut memasukkan kode permainan dan suasana kelas menjadi hidup, dimana ketika mereka juga berebut poin siapa yang paling tinggi, itu menunjukkan motivasi mereka naik karena adanya media tadi. Nah, menariknya ketika dilakukan pengulangan materi, sebagian besar siswa mampu menjawab dengan benar dan terlihat bangga dengan kemampuannya. Ini menunjukkan motivasi tidak hanya meningkat sesaat, tapi bertahan hingga akhir pembelajaran. Dari semua pembahasan tadi ya, setelah kita melakukan observasi dan menggunakan model media interaktif ini, kalau dari segi minat belajar siswa, jadi ada sedikit perubahan yang mulai terlihat gitu. Jadi siswa itu ya sedikit-sedikit senang mengikuti pelajaran, itu juga fokus pada isi teks yang kita sampaikan juga, terus ya mencatat ya kan, terus juga mereka sedikit-sedikit mencoba membuat kalimat sendiri menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari gitu. Jadi bahasa Arab yang sebelumnya mereka anggap sulit, sedikit-sedikit mereka mulai ada perubahan, itu ya menganggap bahasa itu menyenangkan lah, walaupun belum menjadi mudah gitu, masih menyenangkan gitu, karena adanya sedikit pembelajaran menggunakan media gitu yang kita berikan gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa media interaktif ini kan tidak hanya meningkatkan semangat juga, tapi dari sisi lain juga mengubah sikap siswa gitu terhadap pelajaran. Nah, kalau kita lihat dari perspektif psikologinya, psikologi perkembangan, nah hal ini tuh wajar terjadi karena fase di mana remaja itu butuh yang namanya, apalagi dalam pembelajaran gitu, yang menumbuhkan semangat itu kan butuh yang namanya interaksi antara guru dan murid gitu. Jadi adanya komunikasi dua arah ya, karena tahap-tahapannya, tahap perkembangannya beda-beda gitu. Kalau misalkan dalam pembelajaran itu kan biasanya hanya dengan metode ceramah, siswa mendengarkan saja, kita dulu selesai, kan mungkin agak monoton juga gitu. Tapi dengan adanya media ini gitu kan ya, lebih interaktif gitu. Jadi karena kan sudah memasuki fase remaja mereka ini, karena remaja itu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan juga berkompetisi dengan teman sebayanya gitu. Nah, jadi game ini tuh memenuhi kebutuhan, sekaligus juga memberikan dorongan gitu buat melihat kemampuan mereka langsung gitu. Nah, jadi proses belajar juga terasa seperti bermain, jadi tekanan mereka di dalam pembelajaran pun enggak sedikit meningkat gitu. Jadi mereka terbawa santai gitu, jadi tidak terlalu tertekan ini pelajaran bahasa Arab sulit, enggak, karena dibawanya sambil bermain, tapi bukan bermain-main maksudnya. Santai gitu. Jadi mungkin dari segi psikologi mereka ya tenang gitu kan. Juga visualisasi pada slide-nya itu kan membantu memori mereka karena otak mereka tuh mengingat informasi tersebut berbentuk gambar, bukan teks saja gitu. Karena kan kalau misalkan dikasih teks banyak, pasti bingung kan gimana gitu. Tapi kan kalau gambar itu kan, tadi gambarnya gini, dia bisa mendeskripsikan penjelasan itu sendiri dari gambar tersebut gitu. Nah, kalau berdasarkan hasil observasi, jadi kesimpulannya itu bahwa
media ini tuh mungkin signifikan gitu ya, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa gitu. Nah kalau PowerPoint kan untuk menarik perhatian awal nih, perhatian awal dengan adanya gambar-gambar yang menarik gitu, menarik perhatian awal siswa nih. Nah sedangkan Kahoot ini atau game edukatif ini memberikan dorongannya ini gitu. Jadi partisipasinya dalam meningkatkan belajar siswa ini, terutama dalam psikologinya gitu, dalam pembelajaran itu besar gitu. Jadi melalui komposisi dan permainan-permainan gitu. Jadi istilahnya siswa itu belajar tanpa merasa dipaksa untuk belajar gitu. Jadi nah ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan karakteristik siswa gitu. Jadi kalau kita memberikan metode juga kira-kira apa yang membuat mereka itu tertarik dengan pelajaran ini, harus dengan media apa gitu. Jadi kita harus tahu memahami karakteristiknya juga. Ketika dikasih media seperti ini, apakah ini relevan, apakah ini dapat menarik minat siswa juga gitu dalam pembelajaran di kelas gitu. Ya mungkin itu pembahasannya sih. Nah, untuk saran dari kami, guru disarankan lebih sering menggunakan media interaktif agar pembelajaran itu tidak monoton ya, tidak kaku, dan pembelajaran itu lebih efektif dan menyenangkan juga. Sekolah juga diharapkan untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti proyektor dan koneksi internet. Untuk penelitian selanjutnya, observasi dapat diperluas pada aspek psikologi lain seperti kepercayaan diri dan kecerdasan belajar agar hasilnya lebih mendalam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.